Di manakah letak makam Nabi Ismailas? Kenapa tidak ditemukan makam di Hijr Ismail ketika direnovasi? Pertanyaan mengenai keberadaan makam Nabi Ismailas di area Hijr Ismail merupakan salah satu poin yang sering digunakan oleh kritikus ekstrem dan sejarawan revisionis untuk menggugat historisitas narasi keagamaan di Mekkah. Pertama, ketiadaan bukti arkeologis fisik. Kritikus ekstrem menyoroti bahwa setiap kali renovasi besar-besaran dilakukan di Masjidil Haram termasuk perluasan masif oleh pemerintah Arab Saudi tidak pernah ditemukan sisa-sisa kerangka manusia, fragmen nisan, atau bukti pemakaman kuno di area Hijr Ismail. Analisis secara arkeologis. Jika sebuah lokasi dihuni atau dijadikan tempat pemakaman tokoh besar selama ribuan tahun, seharusnya terdapat jejak stratigrafi atau artefak pengiring. Ketiadaan temuan saat penggalian, sedalam apapun di area tersebut dianggap sebagai bukti bahwa narasi makam Ismail di Hijr hanyalah mitos atau tradisi lisan yang tidak berdasar pada realitas material. Kedua, kritik terhadap invention of tradition. Kritikus radikal seperti Patricia Crown atau Robert G. Hoyland berpendapat bahwa atribusi makam kepada tokoh-tokoh suci di sekitar Ka'bah adalah upaya untuk menyakralkan ruang. Motif legitimasi menghubungkan area terbuka di samping Ka'bah Hijr dengan makam Nabi Ismail bertujuan untuk memberikan bobot teologis pada struktur arsitektur tersebut. Kritikus berpendapat bahwa Hijr aslinya mungkin hanyalah area pembuangan air atau struktur penopang Ka'bah kuno yang kemudian diberi nyawa melalui narasi pemakaman agar jemaah memiliki keterikatan emosional dan spiritual. Ketiga, kontradiksi sumber. Sejarah kritikus ekstrem sering membandingkan catatan sejarah awal Islam seperti karya Ibnu Ishaq atau Al-Azraqi yang menyebutkan keberadaan makam tersebut, dengan fakta bahwa Islam sendiri melarang menjadikan makam sebagai tempat ibadah masjid. Inkonsistensi doktrin. Para kritikus mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah agama yang sangat ketat melarang salat di atas makam untuk menghindari syirik justru menempatkan salah satu makam Nabi terpentingnya tepat di dalam area salat paling suci. Bagi kritikus, ini menunjukkan bahwa narasi makam tersebut adalah dongeng rakyat yang menyusup ke dalam tradisi, yang jika benar secara fisik, seharusnya sudah dipindahkan atau dihancurkan oleh otoritas Wahabi yang sangat anti makam di tempat ibadah. Keempat, Mekkah sebagai geografi imajinasi. Beberapa kritikus revisionis berargumen bahwa banyak situs suci di Mekkah, termasuk makam para nabi, adalah hasil dari geografi imajinasi. Karena lokasi asli tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham dan Ismail secara historis berada di wilayah Levant, Palestina atau Yordania, maka klaim keberadaan makam Ismail di Mekkah dianggap sebagai upaya memindahkan pusat dunia dari Yerusalem ke Hijaz melalui penciptaan situs-situs suci buatan. Referensi, Patricia Crown, McIntyre and The Rise of Islam, membahas ketiadaan bukti arkeologis dan sejarah pra-Islam yang mendukung klaim Mekkah sebagai pusat peradaban kuno. Ibn Waraq, The Quest for the Historical Muhammad, kumpulan esai yang mengkritik sumber-sumber tradisi Islam dan menyebut banyak situs suci sebagai konstruksi sastra belakangan. Dan Gibson, Early Islamic Qiblas, meski kontroversial, ia berargumen bahwa banyak situs awal Islam sebenarnya berada di Petra sebelum akhirnya dipindahkan secara naratif ke Mekkah. Al-Azraqi, Akhbar Makkah, sebagai pembanding sumber klasik yang mencatat tradisi makam Ismail, namun dikritik oleh skeptis karena ditulis berabad-abad setelah peristiwa yang diklaim terjadi.